Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ini untuk menyampaikan diskusi kami mengenai tokoh terbaru Islam. Perkenalkan, nama saya Khalifah Syahrullah, 23. Perkenalkan, nama saya Dini Harimisa, nomor absen 23. Saya Lisa Krisnanti, nomor absen 25. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu mengenai 3 tokoh terbaru Islam pada masa modern. Yang pertama adalah Syekh Waliullah, yang kedua Sultan Mahmud II, dan yang ketiga Muhammad Abdul. Yang pertama adalah Syekh Waliullah. Biografi Syekh Waliullah. Syekh Waliullah Dehlawi lahir pada 4 Syawal 1114 Hijriah atau 21 Februari 1703 Masehi di Delhi, India. Beliau berasal dari keluarga terpandang dan terpelajar. Ayahanda beliau bernama Syekh Abdurrahim, seorang ulama dan sufi terkemuka di Delhi. Ia pendiri madrasah Rohingya. Karena ketokohannya, ia termasuk anggota komite yang ditunjuk oleh Maharaja Mughul Aurangzeb untuk menyusun undang-undang atau hukum kerajaan Fatwa Alamgiri. Syekh Waliullah sempat pergi naik haji, dan selama 1 tahun di Hejaz, ia sempat belajar pada ulama-ulama yang ada di Mekah dan Madinah. Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan pekerjaannya yang lama sebagai guru. Di samping itu, ia gemar menulis buku dan banyak meninggalkan karya-karya, di antaranya yaitu buku Hudatullah Al-Balighah dan Uyun Al-Haramain. Selanjutnya adalah pengaruh Syekh Waliullah terhadap perkembangan Islam. Pada bidang ekonomi, Syekh Waliullah berpendapat bahwa sistem pemerintahan absolut harus diganti dengan sistem pemerintahan demokratis layaknya sistem kekhalifahan zaman dahulu. Di bidang keagamaan, ia menentang taklid dan menganjurkan ijtihad. Mengikuti Ibnu Taimiyah, baginya pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis melalui ijtihad harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah penerjemahan Al-Quran. Bahasa yang dipilih adalah bahasa Persia, yang memang saat itu banyak dipakai di kalangan terpelajar Islam India. Penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Persia diselesaikan oleh Syekh Waliullah pada tahun 1758. Yang ketiga adalah sikap positif Syekh Waliullah. Ia sadar akan kehidupan manusia yang dinamis, dan Islam juga mengandung ajaran tentang hidup bermasyarakat harus pula bersifat dinamis. Untuk itu, manusia harus berpegang pada ajaran-ajaran universal yang membuat Islam bersifat dinamis. Lalu yang kedua yaitu Sultan Mahmud II. Yang pertama saya akan membuat biografinya, yaitu Mahmud bin Salim lahir di Istanbul pada tanggal 13 Ramadan 1999, bertepatan dengan tanggal 20 Juli 1785 dan meninggal pada tanggal 1 Juli 1839. Dia adalah Sultan ke-33 dari Sultan Kerajaan Ottoman di Turki. Diangkat menjadi Sultan pada tanggal 28 Juli 1808, menggantikan kakaknya Mustafa keempat sampai ia meninggal. Sultan Mahmud II mempunyai didikan tradisional, antara lain pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah, dan sastra Arab, Turki, dan Persia. Ia diangkat menjadi Sultan pada tahun 1807 dan meninggal pada tahun 1839. Lalu yang kedua, pengaruh terhadap perkembangan Islam. Di bagian pertama dari masa kesultanannya, ia disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha menundukkan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Peperangan dengan Rusia selesai pada tahun 1812 dan kekuasaan otonomi daerah akhirnya dapat ia kecil, kecuali kekuasaan Muhammad Ali Pasha di Mesir dan satu daerah otonomi lain di Eropa. Setelah kekuasaannya sebagai pusat pemerintah kerajaan otonomi bertambah kuat, Sultan Mahmud II melihat bahwa telah tiba masanya untuk memulai usaha-usaha pembaruan yang telah lama ada dalam pemikirannya.
Bagaimana sultan-sultan lain? Hal pertama yang menarik perhatiannya ialah pembaruan di bidang militer. Lalu yang ketiga, gerakan pembaruan Sultan Mahmud II dalam dunia Islam. Yang pertama, menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahnya. Yang kedua, menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Yang ketiga, memasukkan kurikulum umum ke dalam lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Yang keempat, mendirikan sekolah Maktabi Ma'arif yang mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan Maktabi Ulum Adabiyat yang mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Lalu yang kelima, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Dan yang terakhir Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Betania, ini wilayah Mesir, pada tahun 1849 dan meninggal di Iskandaria, ini wilayah Mesir juga, pada tanggal 11 Juni 1905, pada umur 55 atau 56 tahun. Muhammad Abduh adalah seorang pemikir Muslim dari Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Dia belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan juga murid dari Jamal Al-Afghani, seorang filsuf dan pembaru yang mengusung gerakan pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Muhammad Abduh diasingkan dari Mesir selama 6 tahun sejak 1882 karena keterlibatannya dalam pemberontakan Nazi di Lebanon. Muhammad Abduh sempat giat dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. Pada tahun 1884, ia pindah ke Paris dan bersama Al-Afghani menerbitkan Bina Islam di Meksiko. Salah satu karya Muhammad Abduh yang terkenal adalah buku berjudul Risalah At-Tauhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Pemikirannya banyak terinspirasi dari Ibnu Taimiyah dan pemikirannya banyak menginspirasi organisasi Islam, salah satunya Muhammadiyah. Karena ia berpendapat, Islam akan mati bila umatnya mau belajar, tidak hanya ilmu agama, tapi juga ilmu sains. Adapun ide-ide pembaru Muhammad Abduh yang membawa dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam berikut. Yang pertama, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Yang kedua, Islam adalah ajaran yang rasional dan sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi mati. Yang ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Yang dapat saya sampaikan, presentasi dari kami, tidak ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.